kajian Islam. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'adabi wa lisyakun falau ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan bersusah payah membaca, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala bersusah payahnya dan pahala membaca Al-Quran. Ketika salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Untuk haji Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil tata cara manasik kalian dariku. Jadi dalam salat kita juga sama. Semakin sesuai nanti dengan dicontohkan Nabi, pahalanya semakin besar. Ini yang harus nanti kita akan pelajari secara khusus. Bahkan dalam perkara mutabah ini ada yang kalau kita tidak mengikuti Nabi, pahala amal kita jadi batal. Seperti salat misalnya. Salat itu sudah punya rangkaiannya. Dari takbiratul ihram, lalu ruku. Lalu misalnya i'tidal terus. Kalau sampai itu tidak mengikuti urutan ini, pahalanya jadi batal. Lalu misalnya ibu umrah, gara-gara tawafnya padat, yuk Ustaz kita sa'i dulu aja. Nanti belakangan tawafnya. Enggak sah umrahnya. Karena itu urutannya harus seperti itu, urutannya. Nah sama juga nanti perkara-perkara lain kayak kita makan. Ada di antara mutabah ini yang menjadi penyempurna amal kita. Makanya kalau ibu baca di bab wudu, di bab sholat, Masya Allah, semakin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka pahala itu semakin besar. Kita ambil contoh misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, anha da'a biwudu. Dia pernah diminta dibawakan air. Lalu beliau menuangkan kepada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh keduanya. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah. Lalu berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke hidung. Lalu beliau istintar, mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh muka sebanyak 3 kali dan kemudian tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Lalu beliau mengusap kepala, kemudian beliau membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali hingga mata kaki, dan kemudian beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsa, dan dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri di dalam salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dulu itu diampuni. Jadi nanti kalau kita lihat contoh seperti misalnya, apakah di antara hadis ini menunjukkan sekali lagi tentang didapatkannya pahala yang sangat besar tersebut bagi siapa yang berwudu seperti wudunya Rasulullah tersebut dan melakukan salat seperti salat yang tersebut di dalam hadis. Nah sama juga ketika kita misalnya melangkahkan kaki antara orang yang wudu di rumah lalu ke masjid, antara yang tidak wudu di rumah lalu ke masjid, pahalanya jelas berbeda-beda. Antara yang ke masjid jalan kaki dengan naik kendaraan, pahalanya berbeda-beda. Karena semakin lebih sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka pahalanya akan semakin besar. Ini nanti yang coba kita mau, Bu. Contoh seperti ibu tadi berjilbab. Ketika ibu berjilbab, tanyain selalu tata cara jilbab busana saya ini seberapa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah ketika dia semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka itu pahalanya akan semakin besar. Ini ibadah yang lain juga. Nanti kayak minum misalnya. Minum. Ini minum. Makan, minum hukumnya mubah. Lalu ketika kita minum, seberapa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika kita minum. Pertama, contoh. Kita disuruh makan dan minum pakai tangan kanan. Ingat, makan dan minum pakai tangan kanan. Kalau ibu makan pakai tangan, lalu misalnya ibu mau minum, lalu kadang-kadang kita yang lakukan apa? Ibu ambilnya pakai mana? Lalu ibu ambil pakai kiri, ibu ambil dia gini, lalu ibu taruh di sini gini. Lalu minum, nggak ada contohnya kayak gini, Bu. Nabi tetap suruh makan dan minum pakai tangan kanan. Udah tetap, kan Ustaz kotor. Ya Allah, kalau kotor jangan minum. Gitu. Tetap diambil pakai kanan lalu minum. Gitu kan. Lalu contoh misalnya ketika ibu makan, lalu ada makanan yang jatuh ke bawah. Jangan bilang belum 5 menit diambil. Tetap perintahnya itu, idza saqatat luqmati ahadikum, kalau salah seorang dari kalian jatuh makanannya, ambil makanannya, buang yang kotornya, makan. Jangan biarin untuk syaitan. Gitu. Kalau disuruh minum, ada tahapannya. Minum, baca bismillah. Jangan kolok langsung minum sekalian. Enggak. Ada tahapannya. Jangan bernapas diminum. Gitu. Kalau ibu makan, contoh. Ketika ibu makan, salah satu di antara sunnahnya adalah kalau makan dan minum, tidak dianjurkan makan minum lagi panas dan lagi dingin-dinginnya, Bu.
Wow, Ustadz kalau nggak panas kurang seru nih. Tetap dianjurkan biarin dulu ilangin asapnya, baru dimakan. Sunnahnya seperti itu. Kalau kita bilang nggak seru seperti ini. Jadi nanti seberapa sesuai dia dengan sunnah Nabi, ini nanti hidup kita ini kita coba mau sesuaikan. Dari ibu bangun tidur sampai dengan tidur lagi, nanti seberapa sesuai dengan contoh Nabi SAW. Contoh misalnya, ibu baca sebelum tidur. Lihat tahapannya mau tidur. Pertama, kita dianjurkan wudu. Lalu baca nanti, ibu mau baca trikul. Lihat tahapannya. Kebanyakan keliru tahapannya. Baca dulu baru tiup, gitu kan? Sunnahnya itu gabungkan kedua telapak tangan, tiup baru baca. Bukan baca dulu baru tiup. Yang baca dulu baru tiup belum baca hadis itu. Sunnahnya bertiup dulu baru baca. Baru usap dari atas kepala, lalu ke badan, lalu ke muka, lalu bagian depan badan. Ketika ibu bangun tidur, ada tahapannya nanti. Jangan bangun tidur langsung baca doa. Apa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Tahapannya bangun dulu, lalu duduk, lalu usap muka dengan tangan kanan, baru baca doanya. Oh, iya. Jadi nanti semakin sesuai nih, mutabahnya sudah. Ini baru di bab ini. Belum masuk di bab salat. Gitu. Nanti kalau udah masuk di bab salat, seberapa sesuai salat kita, walaupun nanti hukumnya secara sunnah. Misalnya apa? Kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram secara bacaan, secara hukum dia hukumnya adalah rukun salat. Tetapi ketika ngangkat tangan, maka ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Nah, ketika ibu ngangkat tangan, lihat gayanya. Karena di Indonesia gaya ngangkat tangannya macam-macam. Coba lihat. Ada yang angkat tangannya misalnya pendek. Ada yang angkat tangan coba sampai gini. Ada yang angkat tangan, Nah, gayanya macam-macam ini. Gitu. Ya, ada yang gayanya nyamping lalu ke samping. Gitu kan. Macam-macam. Ada yang saking semangatnya mengikuti sunnah, kelakanya tangannya gini gitu di sini. Penting untuk diperhatikan nanti. Seberapa sesuainya dia dengan contoh Nabi. Nah, dengan kita mengetahui seberapa contoh ini akan menjadikan kita secara amalan itu jadi lebih dekat dengan apa contoh kanan. Ini butuh pelajaran tersendiri, Bu. Karena untuk mengubah hidup kita 24 jam mencontoh Nabi, itu butuh tahapan-tahapannya, Bu. Butuh ilmunya. Sementara ini perkara yang setiap hari kita lakukan. Kita nggak bisa lepas dari melakukan. Ibu pasti tiap hari makan, minum, tidur, berpakaian, mandi, buang air kecil maupun buang air besar. Lalu misalnya ketemu dengan saudara yang lainnya. Semua ini keseharian kita yang perlu secara bertahap untuk kita ubah. Apalagi ibu contoh masak. Kayak tadi masalah ikhlas terutama masak. Hati-hati di saat ibu masak. Udah beritahu suami, ya ibu lagi masak ini. Cepat pulang nanti ya. Dari pagi udah ngepel, udah ngurus anak, udah masak. Masak udah enak, siapin untuk suami, masak. Pokoknya yang makanan paling favorit sama suami disiapin. Pulang-pulang suami udah makan di luar. Coba. Ketika tahu itu, lihat muka ibu. Gimana, Pak? Hah? Biasanya Pak ngomong apa, Bu? Bu, biasanya ngomong apa? Udah capek masak. Lihat tuh, Bu. Ibu tandanya nggak ikhlas masak untuk suami. Nggak ikhlas masak untuk Allah, karena Allah. Berarti ibu baru masak, semangat masak. Kalau suami ikut makan. Kalau nggak makan ibu, gerundel. Habis pahala masaknya, Bu. Ya, sekarang kemarin saya pernah bilang ke ibu. Suami ibu rapat sampai sore. Dia belum makan, Bu. Baru bisa makan setelah rapat tersebut. Yang dia kalau dia akan pulang ke rumah, bisa pingsan tengah jalan. Akhirnya dia mampir makan dulu gitu. Pilih mana? Sampai rumah pingsan apa dia makan dulu, Bu? Ibu marah juga. Tadi kenapa gak makan di jalan? Akhirnya repot sendiri gitu kan. Bukan? Gitu kan. Ini salah, itu salah gitu kan.
Makanya tanya dulu tadi kenapa makan di luar. Tanya dulu Bu. Agar ibu jangan marahnya doang taunya. Gitu kan. Apalagi sama Bu. Nanti kalau ibu lihat suami ibu tahu ngomong dengan wanita lain. Jangan curiga dulu Bu. Akhirnya apa dia lagi ini lihat ngomong. Tuh siapa tuh? Ibu curiga dulu. Biasa aja orang lewat lagi nanya Bu. Orang lagi nanya nih jalan kemana. Suaminya beritahu gitu kan. Istrinya duluan curiga Bu. Masya Allah. Maka dari itu ikhlaskan hati berkeluarga. Apalagi ibu masak apa. Itu semua bisa jadi ibadah. Kita Bu. Kita seorang muslim. Apapun yang kita lakukan sehari-hari itu bisa jadi ibadah di sisi Allah. Makanya sebelum ngupas. Agar rutinitas menjadi ibadah. Ana sengaja kupaskan bab ini dulu. Agar ibu ngerti nanti. Karena nanti kita akan ajarkan kepada ibu untuk lebih mendekatkan ibadah saya ini seberapa sesuai dengan contoh Nabi. Gitu. Agar ibu mau. Karena nanti pasti akan masuk di bab ini. Kita suruh gini, ribet banget Ustaz dia. Gitu. Nanti ibu lama-lama bilang ribet. Orang disuruh berjilbabnya gini. Aduh ribet banget Ustaz, panas. Kalau ada teman ibu bilang panas pakai jilbab, beritahu dia neraka lebih panas. Sepanas-panasnya ibu di dunia, paling sebentar ibu bisa ngadem. Iya kan? Kita kepingin agar lebih sesuai. Nanti langsung di bab lainnya, apalagi kalau udah kupas bab sholat. Apalagi nanti kalau kupas, apalagi nih, tolong. Terutama yang paling sering kesulitan ngecek bacaan sholat. Sekarang ibu udah berapa puluh tahun sholat. Udah pernah nggak dicek bacaan sholat? Itu. Karena kenapa pengalaman saya ngecek bacaan sholat Bu? Ya Allah. Panjang pendeknya kabur. Gak jelas padahal itu bisa mengubah artinya. Pas diperbaiki belum tentu mau diperbaiki. Sampai pernah kita buat program cek bacaan sholat bilangnya apa? Ya Ustaz, bacaan sholat saya tersasa sama Allah aja lah. Subhanallah. Karena ibu harus ngerombak. Belum lagi nanti harus dicek bacaan doa sehari-hari. Belum harus nambah ngapal. Yang dulu kali sebelum ibu kenal nih. Yang apa manhaj salaf ini. Ibu gak peduli. Mau masuk kamar mandi cuek aja berdoa. Sekarang udah usia. Harus mulai ngapal Bu. Apal ini benar. Yang itu lupa. Nambah lagi lupa lagi gitu. Ya Allah. Lalu bilangnya selalu faktor. Ya dulu kan ibu kali nggak peduli Bu ya. Itu sekarang masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, pakai pakaian berdoa, makan berdoa, setelah makan berdoa, mau tidur berdoa. Dulu kali ibu nggak cuek banget apa-apa. Gitu. Naik kendaraan berdoa. Lihat ini banyak doa-doa yang harus kita hafal sementara kemampuan otak sudah lemah gitu. Harus mau berubah demi agar hidup kita ini lebih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami akan tunjukkan jalan tersebut. Artinya yakinlah bahwa kalau ibu mau menghafal dari ibu bangun tidur. Karena nanti nih, kalau ibu hafal semua sunnah Nabi nih. Dari ibu bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Menghafal doa-doa yang sehari-hari kita dianjurkan hafal. Itu tidak kurang dari 1000 macam doa yang kita minta dalam sehari. Ibu sekarang masuk di bab sholat. Mungkin dulu selama ini ibu sholat cuma dengan satu bacaan doang sampai mati. Doa iftitah tahunya satu. Doa ruku satu. Udah satu keliru lagi. Itu. Yang lainnya cuma satu-satu tahu. Ternyata setelah belajar Bu. Harus tahu doa iftitah itu paling tidak ada 11. Doa ruku ada 5. Doa sujud 8. Doa sebelum salam ada 13-an. Itu. Baru tahu. Harus dibenerin apalah. Sementara nih mulut udah mulai rada-rada kaku. Itu rada sulit diperbaiki. Itu kita harus mau untuk memperbaiki diri. Mumpung masih ada kesempatan Allah berikan kepada kita. Jangan pernah putus asa. Belajar aja sedikit-sedikit Bu. Batu aja sekeras apapun kalau terus ditetesin air. Lama-lama akan bolong juga tuh batu. Makanya nanti ini akan terjadi. Sama juga nanti mungkin selama ini ibu sering melakukan perkara-perkara yang ibu anggap itu nggak haram, tetapi senata setelah tahu hukumnya haram, juga harus mau bertahap untuk kita tinggalkan Bu.
Karena ini hidup kita. Ibu, pilihan ibu. Kita cuma memilih. Mau setiap hari itu akan mendekatkan kita ke sorga. Atau akan mendekatkan kita neraka. Hidup kita itu nggak lepas dari ini, Bu. Allah firmankan, wahdaina najdain. Kami tunjukkan mereka dua jalan. Tariqul khair wa tariqus syarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sekarang ibu kita itu mana melangkahnya? Apakah kita akan melangkah ke jalan keburukan atau jalan kebaikan? Dan untuk melangkah di jalan tersebut kita butuh panduan. Dan panduannya itu adalah cahaya dari Allah berupa ilmu. Makanya iblis itu kalau mau menyesatkan seseorang, langkah pertama yang dilakukan adalah jauhkan dia dari majelis taklim. Jadi kalau ibu udah sulit nuntut ilmu, males nuntut ilmu, gampang ibu digoda, gampang disesatkan. Nanti justru kalau ada ustadz yang bilang ibu ini gak boleh, justru ustadznya yang ditentang. Wah, ustadz ini keras banget, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit gak boleh. Padahal selama ini karena ibu lakukan. Diberitahu dulu kali nggak mau, sekarang udah tahu. Bukan perkara gampang, memang untuk meninggalkannya. Tetapi bagaimanapun, kita di satu sisi setelah tahu apa yang diajarkan Nabi, kita harus mau untuk melakukannya. Dan juga kita secara sisi lain juga kita meninggalkan apa yang kita dilarang untuk melakukannya. Nah, mendekatkan diri dengan sesuai sunnah Nabi ini, atau seberapa sesuai dengan sunnah Nabi ini nanti akan menjadikan pahala kita besar di sisi Allah. Contoh seperti misalnya puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'aman wa syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh pada orang yang berpuasa yang hanya meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh. Lalu dalam masalah haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yaqsub raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji, lalu dia tidak berbuat rafath dan kefasikan, maka ia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini besarnya pahalanya. Ibu sekarang sedekah, perhatikan juga terkait dengan sedekah ini seberapa sesuai dengan dia dengan contoh Nabi. Sampai Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan bil man, dengan menyebut-nyebut pemberian kalian dan menyakiti orang yang diberi. Mungkin ibu selama ini udah ngasih orang, tapi lama-lama ibu ungkit-ungkit lagi pemberian ibu tersebut yang menyakiti perasaan orang yang diberi, maka pahala kita juga jadi batal. Kemauan kita untuk membenahi diri, mendekatkan diri kita kepada apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga akan menjadikan pahala kita itu besar pahala. Kita ambil contoh misalnya puasa. Ketika kita puasa, kita dianjurkan untuk bersegera berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajalul fitra." Manusia itu senantiasa berada di atas sunnahku selama dia menyegerakan berbuka puasa. Nah, jadi melakukannya semakin sesuai apapun yang kita lakukan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadikan pahala kita besar. Dan bab ini, Bu, untuk kita mempelajarinya benar-benar membutuhkan tahapan. Benar-benar juga kita harus mau membuka hati. Apalagi nanti kalau udah berbicara di bab doa dan ibadah. Kayak sholat misalnya. Sholat. Mungkin selama ini Ibu kalau sholat bacanya selalu cepat-cepat. Baca doa, subhanallah, doa rukuk, subhanallahazim, subhanallahazim, subhanallahazim. Sekarang harus ada baca pelan. Subhana rabbiyal azim. Kita baca pelan, lama banget bacanya. Belum kadang-kadang rukuk sedikit, pinggang sakit. Selama ini ruku sholatnya cepat-cepat. Ya kan? Mungkin selama ini ibu kalau selesai sholat mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sambil usap muka. Sekarang harus kita tinggalkan karena ini nggak ada contoh dari Nabi. Kadang-kadang berat karena ini udah kebiasaan. Ya kan? Nah, perkara-perkara seperti ini juga kita harus mau untuk merubahnya. Itu mau untuk merubahnya. Agar apa sekali lagi yang kita lakukan itu benar-benar lebih sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Anda cukupkan dulu sampai di sini. Ini masih ada bab-babnya lain. Sekali lagi pertemuan. Baru nanti terus kita akan masuk di agar rutinitas bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan memberikan kita ilmu yang barakah dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam